السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة. أما بعد. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita mengingatkan untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, limpahan nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Dengan nikmat tersebut sehingga menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita untuk selalu senantiasa berusaha memaksimalkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk mengisinya pada perkara-perkara yang bermanfaat, pada perkara-perkara agama. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabiullah yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai suri tauladan terbaik bagi kita semua dalam semua aspek kehidupan kita, untuk kemudian kita jadikan tuntunan beliau, sunnah-sunnah beliau sebagai landasan kita di dalam mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari bersama berkenaan dengan riwayat la ruqyata illa min ainin aw humatin dari Buraidah ibn al-Husayb. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan dari penyakit humah, ya tersengat kalajengking atau hewan yang beracun atau berbisa. Naam. Di pertemuan sebelumnya, jemaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita menjelaskan tentang al-ain. Ya, yang banyak kita kenal, dia adalah al-hasad, wa hiya nadhratum min hasidin. Pandangan dari orang yang iri, orang yang dengki. Nafsuhu khabithah, yang jiwanya tidak baik. Tatakayyafu bi kayfiyatin khassah, dengan kemudian dia memandang dengan metode tertentu. Fayamba'ithu minha ma yu'athiru 'ala al-musab. Tatapannya memberikan pengaruh pada korban yang ditatap. Kemudian berikutnya qauluhu humatin bidammil ha, humah, hu. Maknanya adalah sengatan hewan berbisa atau hewan yang beracun, humah. Wa fathil mim ma'a takhfifiha, jadi humatin. Naam. Wa hiya kullu dhati sammin, semua hewan yang beracun atau semua hewan yang berbisa. Wal ma'na ladaghathu ihda dhawatis sumum, dia disengat oleh salah satu hewan yang beracun atau berbisa. Wal aqrabu min dhawatis sumum, dan al-aqrab kalajengking di antara hewan yang berbisa atau beracun. Nah, jadi kemungkinannya di sini digigit oleh al-aqrab atau kalajengking, meskipun tidak secara sharih
disebutkan di situ karena selain al-aqrab bisa juga ular. Faqala Sa'id bin Jubair, maka berkata Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala, qad ahsana man intaha ila ma sami'. Ya. Maknanya qad ahsana man intaha ila sami', orang yang setiap perkaranya dia merujuk kepada dalil. Ya. Dia merujuk kepada dalil, maka sungguh dia telah melakukan kebaikan. Ini makna dari perkataan Sa'id bin Jubair. Qad ahsana man intaha ila ma sami'. Orang yang setiap perkaranya ketika ia ingin memutuskan apa yang harus dia lakukan, dia kembali kepada dalil, ini telah melakukan kebaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Sa'id bin Jubair rahimahullahu taala. Walakin haddatsana Ibnu Abbas, akan tetapi Ibnu Abbas pernah menyampaikan kepada kami, ya, kepada kami ila akhirih. Di sini dijelaskan idzan fa Husainun istanada ala haditsin. Husain ketika meminta untuk diruqyah, beliau bersandar kepada riwayat hadis, la ruqyata illa min ainin aw humatin. Tidak ada ruqyah kecuali kepada orang yang terkena ain, penyakit ain, dan orang yang terkena atau terkena racun bisa hewan yang berbisa atau hewan yang beracun. Ada dalilnya. Kemudian kenapa kemudian beliau meminta untuk diruqyah? Meskipun tidak secara spesifik di dalam dalil tersebut menyebutkan hukumnya meminta untuk diruqyah. Karena riwayat yang disebutkan hanya menyebutkan tidak ada ruqyah kecuali bagi orang yang terkena ain dan orang yang disengat bisa racun hewan yang berbisa atau yang beracun. Artinya ketika beliau terkena digigit hewan yang beracun, hewan yang berbisa, beliau berkesimpulan bahwa ini yang disebutkan, ini salah satu yang disebutkan oleh dalil. Dengan musibah tersebut boleh untuk diruqyah. Kemudian beliau meminta untuk diruqyah. Jadi wahada, maka Asy-Syaikh di sini rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wahada yadullu ala anna ar-ruqyata min al-'aini wal humati mufidatun. Dalil atau riwayat ini menunjukkan bahwasanya melakukan ruqyah terhadap orang yang terkena ain dan orang yang terkena sengatan hewan yang berbisa itu memberikan manfaat. Itu memberikan manfaat. Memang salah satu cara untuk mengobatinya adalah dengan ruqyah, dengan ruqyah syar'iyyah tentunya. Wa hadza amrun waqi'un, kata Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Ini terbukti. Dan ini terbukti. Fa innar ruqa tanfa'u bi'idznillah minal 'aini wa minal humati aidan. Sesungguhnya ruqyah itu bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang terkena penyakit ain, begitupun bagi orang yang terkena sengatan hewan yang berbisa. Wa katsirun minan nasi yaqra'una 'alal maldud fayabra'u halan. Buktinya banyak di antara manusia
yang membaca ruqyah, ayat-ayat ruqyah, begitupun dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, alal malduq, bagi orang yang terkena sengatan hewan yang berbisa, apa yang terjadi? Fayabra'u halan, kemudian dengan segera dia sembuh dari penyakit tersebut. Dia sembuh dari penyakit tersebut. Dan beliau membawakan satu dalil. Wa yadullu, dalil ini disebutkan di dalam Sahihul Bukhari. Begitupun di dalam Sahih Muslim. Ketika berbicara tentang bab jawazu akhzil ujrati ala ruqyah. Bolehnya mengambil manfaat bayaran dari ruqyah yang dilakukan. Nah, ini secara khusus Imam Muslim rahimahullahu taala membawakan di dalam kitab sahihnya. Wa yadullu li hadha qissatu ar-rajul alladhi ba'athahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sariyah. Di antara dalil yang menunjukkan adalah kisah seseorang yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin, dalam satu pasukan. Fastadafu qauman. Ketika pasukan tersebut yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati satu kaum, karena kebutuhan mendasar, kebutuhan makan dan minum, mereka fastadafu qauman, meminta untuk dijamu oleh kaum tersebut, meminta untuk diberikan makan oleh kaum tersebut. Namun apa yang terjadi? Falam yudayyifuhum, mereka menolak untuk menjamu pasukan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menolak. Faludigha sayyiduhum. Apa yang terjadi setelahnya? Sayyidul qaum, pemimpin kaum tersebut, terkena sengatan hewan yang berbisa. Apa? Ladaghathu aqrab, dia digigit oleh kalajengking. Sehingga ribut di tengah-tengah mereka. Faqalu man yarki, di antara mereka kemudian ada yang bertanya, siapa yang bisa meruqyah? Faqalu, di antara mereka juga anggota kaum tersebut, la'alla haula'i ar-rukba indahum raqin. Siapa tahu di antara pasukan tadi ada yang bisa meruqyah. Nah, ini di antara mereka ada yang kemudian menjawab seperti itu. Kemudian faja'u ila sariyah. Beberapa orang di antara mereka datang kepada pasukan yang minta untuk dijamu tadi. Pasukan yang minta untuk dijamu. Qalu, mereka kemudian bertanya, hal fikum min raqin? Apakah ada di antara kalian yang bisa meruqyah? Atau apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Qalu na'am. Pasukan tersebut atau beberapa orang dari pasukan tersebut menjawab, na'am, betul. Di antara kami ada yang bisa meruqyah. Tapi karena tadi ada kebutuhan, maka kemudian walakin la narki lakum illa bi syai'in minal ghanam. Tapi kami tidak akan melakukan ruqyah kecuali kalian memberikan imbalan beberapa ekor kambing untuk
untuk dimakan. Untuk dimakan. Faqalu nu'tikum. Kemudian mereka, karena yang terkena sengatan ini adalah pemimpinnya, kami akan memberikan kepada kalian. Kami akan menjamu kalian. Kami akan menjamu kalian. Faqtata'u lahum minal ghanam. Kemudian diberikanlah kepada pasukan tadi beberapa ekor kambing. Thumma dhahaba ahaduhum yaqra'u alaihi al-Fatihah. Kemudian salah seorang dari anggota pasukan yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat bersama mereka membacakan surah Al-Fatihah, meruqyah pemimpin dari kaum tersebut. Qara'aha thalasan aw sab'an. Dia membaca Al-Fatihah sebagai bentuk ruqyah, dia membaca sebanyak 3 kali atau sebanyak 7 kali. Ya, 3 kali atau 7 kali. Faqama ka'annama nushita min iqalin. Kemudian setelah dibacakan surah Al-Fatihah 3 kali atau 7 kali, setelah diruqyah, serta merta pemimpin kaum tersebut berdiri seakan-akan terlepas dari suatu ikatan. Terlepas dari suatu ikatan. Tiba-tiba langsung semangat. Langsung tiba-tiba hilang sakitnya. Fantafa'a alladhi'u biqira'atiha. Maka orang yang terkena bisa atau orang yang digigit oleh hewan yang berbisa, hewan yang beracun, mendapatkan manfaat dari bacaan ruqyah yang dibacakan kepadanya. Dari bacaan secara spesifik, dari bacaan surah Al-Fatihah yang dibacakan kepadanya. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Maksudnya di sini adalah Nabi menjelaskan bahwasanya Al-Fatihah salah satu manfaatnya adalah dibaca untuk meruqyah. Meskipun sigonya sigatu istifham. Makanya di sini dijelaskan yakni Al-Fatihah wa kadza al-qira'atu minal aini mufidah. Jadi Al-Fatihah itu bisa, salah satu manfaatnya bisa dibaca untuk meruqyah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit istifadah dari riwayat yang disampaikan, karena seakan-akan ketika sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diutus dalam pasukan tersebut ketika meminta untuk dijamu dengan beberapa ekor kambing, seakan-akan atau ada di antara saudara-saudara kita yang kemudian melakukan praktek pengobatan di luar dari ruqyah syar'iyyah, lebih spesifiknya bekerja sama, bersekutu dengan syaitan di dalam melakukan pengobatan. Ini biasanya dan kebanyakannya, dan ini salah satu yang membedakan antara ruqyah syar'iyyah dengan sihir, adalah kebanyakan pengobatan yang seperti ini yang menggunakan guna-guna, jampi-jampi, pasti mempersyaratkan tumbal. Tumbal. Biasanya setelah pengobatan pasti dia meminta tumbal dengan berbagai macam cara. Misalnya minta dipotongkan ayam. Bahkan kalau penyakitnya misalnya berat, minta dipotongkan kambing, minta dipotongkan sapi sebagai bentuk tumbalnya. Ada di antara mereka yang berdalil dengan dalil ini, padahal perbedaannya sangat jauh. Perbedaannya sangat jauh. Di sini jelas-jelas bukan tumbal. Dia meminta
beberapa ekor kambing karena kebutuhan. Karena kebutuhan. Bukan dengan diberikannya beberapa ekor kambing tersebut, baru kemudian ruqyah yang dilakukan bisa bermanfaat. Bukan seperti itu. Perbedaannya sangat-sangat jauh. Yang pertama, ruqyah syar'iyyah dilakukan dengan ayat-ayat Al-Quran, begitupun sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berupa doa-doa dan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan bacaan mantra-mantra yang tidak jelas, dan terkadang hanya dia atau hanya pelaku yang membacanya saja, tidak mau dia perdengarkan kepada orang lain. Tidak mau dia perdengarkan kepada orang lain. Ini juga di antara perbedaan. Di antara perbedaan yang meruqyah dengan ruqyah syar'iyyah dengan ruqyah ghairu syar'iyyah. Terkadang bacaannya, bahkan terkadang yang membacanya sendiri tidak paham apa yang dibaca. Hanya sekedar itu yang diajarkan, dihafalkan, kemudian dia baca. Berbeda dengan ruqyah syar'iyyah. Kemudian dalil ini bukan dalam rangka mempersembahkan tumbal, tidak. Ya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis ini, tetapi karena ada kebutuhan. Ada kebutuhan pasukan tersebut dalam keadaan lapar. Nah, kemudian datang kepadanya orang meminta tolong. Maka hal yang wajar ketika mereka mempersyaratkan, dan itu mudah untuk dilakukan oleh kaum tersebut. Apa buktinya mudah untuk dilakukan oleh kaum tersebut? Bedakan ketika dia meminta pertama langsung ditolak, dan ketika dia meminta ketika ada kebutuhan dari pasukan tersebut langsung nu'tikum. Artinya mudah bagi mereka sebenarnya untuk memberikan bantuan tersebut. Karena ketika mereka punya kebutuhan langsung setuju, langsung sepakat, kami akan berikan kepada kalian. Nah, itu diantara faidah yang perlu untuk kita pahami bersama jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hadis-hadis yang mulia ini. Wa kadza al-qira'atu minal aini mufidatun. Ya, Al-Fatihah itu bermanfaat dibacakan bagi orang yang terkena ain. Naam. Kemudian Asy-Syaikh rahimahullahu taala menyampaikan beberapa atau ada dua metode yang lain yang terbukti bermanfaat juga bagi orang yang terkena ain. Wa yusta'malu lil 'aini tariqatun ukhra ghairi ruqyah. Dan digunakan juga metode yang lain untuk menyembuhkan orang yang terkena ain selain daripada ruqyah. Selain daripada ruqyah. Artinya ini tidak pakai bacaan khusus. Ya, mungkin ketika kita memulainya, kita membaca basmalah karena dalil umum. Segala sesuatu yang tidak dimulai dengan basmalah, fahuwa abtar. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak ada bacaan-bacaan tertentu. Tidak ada bacaan-bacaan tertentu. Itu yang harus digarisbawahi dengan metode yang disampaikan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala. Wahuwal istighsal. Istighsal maknanya di sini mencuci badan. Mencuci badan. Apa yang dilakukan? Wahia ayyu'ta bil ain. Sumber penyakit ain didatangkan. Sumber penyakit ain itu didatangkan. Jadi harus ditahu dulu siapa yang menyebabkan penyakit ain ini tertimpa kepada seseorang. Setelah diketahui, kemudian sumber penyakit ain itu didatangkan. Wa yutlaba minhu ay yatawadda. Kemudian dia diminta untuk berwudu. Diminta untuk berwudu. Thumma yu'khadha
ma tanafara minal ma'i min a'dha'ihi. Kemudian diambil air sisa-sisa wuduknya. Air sisa-sisa wuduknya. Itu diambil. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala. Wa yusabbu 'alal musab wa yashraba minhu. Kemudian diberikan kepada orang yang terkena ain. Sisa-sisa dari wuduknya tadi, wuduknya orang sumber penyakit, ain tersebut, sisa-sisa airnya diambil. Ya, kemudian bisa dipercikkan kepada orang yang terkena ain. Bahkan kata Syekh rahimahullahu ta'ala, dia juga minum dari air tersebut. Minum dari air tersebut. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, wa yabra'a biiznillah. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan sembuh dari penyakitnya. Sembuh dari penyakitnya. Ini salah satu metode yang disampaikan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala. Dan tentunya metode yang pertama lebih utama dengan ruqyah syar'iyah, membacakan ayat-ayat ruqyah atau zikir-zikir, doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hunaka tariqatun ukhra. Ada metode yang lain juga. Yang Syekh rahimahullahu ta'ala sebutkan di akhirnya, wa huwa mujarrab. Ini juga terbukti bisa menjadi wasilah untuk menyembuhkan orang yang terkena penyakit ain. Makanya Syekh di sini menyebutkan wala mani'a minha aidan. Ini juga boleh dilakukan dan tidak terlarang. Apa metodenya jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa hiya ayyukhadha syai'un min syi'arihi ay ma yali jismahu min ath-thiyab kath-thawbi wat-taqiyah was-sirwal wa ghairiha. Sumber penyakit ain tersebut diambil dari sebagian apa yang melekat di tubuhnya. Diambil dari sebagian apa yang melekat di tubuh sumber penyakit ain. Artinya harus juga diketahui siapa sumbernya, siapa yang menjadi penyebab penyakit ain tersebut. Syiarnya diambil. Salah satu apa yang melekat di tubuhnya. Contohnya apa? Minasiyat. Contohnya pakaiannya, bajunya, misalnya diambil. Atau misalnya yang lain, yang biasa juga dia pakai, yang biasa juga dia kenakan. At-taqiyah, topi, peci, taqiyah. Atau yang lain, sirwal, celananya diambil. Wa ghairiha, ataupun yang lainnya, yang biasa dia kenakan di tubuhnya. Apapun itu. Tadi disebutkan hanya beberapa contohnya. Dan yang lainnya. Atau awit turabi idza masya alaihi wa huwa ratbun. Atau bekas injakan kakinya di atas tanah yang basah. Bekas injakan kakinya di atas tanah yang basah. Ya biasanya kan kelihatan kalau kita menapak di atas tanah yang basah, itu jejak kaki kita itu kelihatan. Itu diambil, sedikit diambil bekasnya dari tanah tersebut. Apa yang dilakukan? Wa yusabbu ala dzalika ma'un. Kemudian mulai dari pakaian tadi kalau kita mengambil pakaiannya, atau topi kalau kita mau menggunakan topinya, atau sirwal, celana kalau kita mau menggunakan celananya. Atau tadi tanah bekas pijakannya di atas tanah yang basah. Kenapa tanah yang basah? Karena terkadang kalau tidak basah itu tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Makanya disebutkan di sini wa huwa ratbun, basah, ya. Kemudian diambil, kemudian disiramkan air.
Disiramkan air. Disiramkan air atau dicampur dengan air. Kalau misalnya mengambil pakaiannya atau celananya, atau kaos kakinya yang kecil misalnya ya, diambil, kemudian disiramkan air. Dicampurkan dengan air. Sekali lagi, tidak dengan bacaan-bacaan tertentu. Tidak dengan bacaan-bacaan tertentu. Ya, mungkin memulainya bisa dengan basmalah karena dalil umum, tapi tidak dengan bacaan tertentu. Apa yang dilakukan dengan air tersebut? Yurassu bihil musabu aw yashrabuhu. Kemudian dipercikkan airnya, dipercikkan kepada orang yang terkena ain. Bisa dipercikkan kepada orang yang terkena ain. Atau diminumkan kepadanya air tersebut. Diminumkan kepadanya air tersebut. Tidak ada bacaan tertentu. Ya, bacaannya secara umum. Sebelum minum, ya sebagaimana sebelum kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, maka kita membaca basmalah atau membaca bismillah. Ya, membaca at-tasmiyah, membaca bismillah. Apa kata Asy-Syaikh? Metode ini wa huwa mujarrabun. Ini juga terbukti bisa menjadi sebab menyembuhkan seseorang dari penyakit ain. Tentunya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu beberapa metode yang disampaikan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala yang bisa kemudian kita jadikan diambil sebagai sebab untuk mengobati orang-orang yang terkena ain. Nah, namun yang disunnahkan adalah yang pertama. Yang disunnahkan adalah yang pertama. Metode yang kedua dan yang ketiga, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita khawatirkan orang akan terfitnah, masyarakat akan terfitnah dengan kita melakukan metode tersebut, maka ahsannya dihindari. Ya, maka ahsannya dihindari. Kalau kita khawatir orang akan terfitnah, makanya harus dipahamkan dulu bahwa segala sesuatu itu yang memberikan pengaruh itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan ini hanya sebab saja. Hanya sebab saja. Diyakinkan terlebih dahulu perkara tersebut, baru mungkin melakukan pengobatan tersebut. Naam. Wallahu a'lam bishawab. Wa ammal 'ain, adapun terkait orang yang menjadi sumber penyakit ain. Orang yang menjadi sumber penyakit ain. Dan ini nasihat bagi semua. Karena bisa jadi sadar ataupun tidak sadar. Bisa jadi kita menjadi sumber penyakit ain. Sadar ataupun tidak sadar. Maka fayambagi idza ra'a ma yu'jibuhu ayyubarrika alaih. Hendaknya ketika melihat sesuatu yang membuatnya takjub, ya, yang membuat dia takjub terhadap sesuatu tersebut, maka hendaknya ayyubarrika alaih. Hendaknya dia mendoakan keberkahan. Hendaknya dia mendoakan keberkahan bagi yang dia pandang, yang dia tatap. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam li Amir ibn Rabi'ah, kepada Amir ibn Rabi'ah radhiyallahu taala anhu, lamma ana Sahl ibn Hunayf, ketika dipandang atau ketika menatap Sahal ibn Hunayf dengan tatapan yang membuatnya takjub. Dia takjub dengan Sahal ibn Hunayf. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, kepada Amir ibn Rabi'ah, halla barrakta alaih? Sudahkah engkau mendoakan keberkahan atasnya? Sudahkah Nabi mengetahui bahwa pandangan tersebut adalah pandangan takjub kepada saudaranya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, halla barrakta alaih? Sudahkah engkau mendoakan keberkahan atasnya? Maknanya apa? Qulta barakallahu alaik.
Sudahkah engkau mengatakan kepadanya, barakallahu alaih? Semoga Allah memberikan keberkahan atasmu. Ya, karena inilah hakikatnya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang membuat kita takjub, semuanya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya adalah makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Maka semestinya yang kita agungkan, yang membuat kita takjub itu adalah yang menciptakannya. Kalau yang diciptakan saja bisa membuat kita takjub kepada mereka, kepada ciptaan-ciptaan tersebut, maka semestinya kita lebih takjub kepada yang menciptakan. Ini makna kita mendoakan keberkahan kepada mereka. Qauluhu, kemudian berikutnya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, walakin haddatsana, akan tetapi telah menyampaikan kepada kami, al-qail, yang mengatakan perkataan ini adalah Sa'id ibn Jubairin. Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala disampaikan oleh Ibnu Abbas. Walakin haddatsana Ibnu Abbasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala uridat alayya al-umam fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ar-rahb wan-nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan. Akan tetapi telah menyampaikan kepada kami sahabat Nabi yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, uridat alayyal umam, telah ditampakkan kepadaku umat-umat, telah ditampakkan kepadaku umat-umat. Fara'aitun nabiyya wa ma'ahu ar-rahb, aku melihat ada nabi yang didampingi oleh beberapa pengikutnya. Wan nabiyya wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan, dan ada nabi yang didampingi oleh satu pengikutnya, dan ada nabi yang didampingi oleh dua pengikutnya. Kemudian di sini Syekh rahimahullahu taala menjelaskan terlebih dahulu. Qauluhu uridat alayya al-umam, diperlihatkan kepadaku umat-umat. Siapa yang memperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Syekh menjelaskan al-aridu laha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang memperlihatkan umat-umat tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza fil manami fima yadhhar. Dan zahirnya ini terjadi di dalam mimpi. Dan mimpinya Nabi itu adalah wahyu. Dan mimpinya Nabi adalah wahyu. Di antara cara-cara jalan-jalan wahyu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Secara zahirnya kata Syekh rahimahullahu taala ini terjadi di dalam mimpi. Ya, penjelasan ini dijelaskan juga oleh di dalam Fathul Bari. Dalam Fathul Bari, babu yadkhulul jannah 70,000 kitabur ar-riqaq, ya, yang benar kitabur riqaq. Ya, di dalam Fathul Bari bab tentang yadkhulul jannah 70,000. Ya, 70,000 orang akan masuk surga. Tentang di kitabur riqaq. Wal umam di sini maksudnya adalah jam'u ummah. Jamak dari kata ummah. Wahia umamur rusul, dan yang dimaksud di sini umat-umatnya para rasul. Umat-umatnya para rasul. Tadi wa ma'ahur rahtu. Apa artinya ar-rahtu? Sekelompok kecil atau sekumpulan manusia sebagai pengikut rasul. Secara bahasa, ar-rahtu artinya minas salasati ila tis'ah.
Minimalnya 3 orang, maksimalnya 9 orang. Itu ar-rabt di dalam bahasa Arab. Artinya ada di antara Rasul yang diperlihatkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam umat yang mengikuti risalahnya. Umat yang mengikuti risalahnya hanya antara 3 sampai 9 orang saja. Ini diperlihatkan kepada Nabi. Bahkan wa qawluhu wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan. Bahkan ada nabi yang pengikutnya cuma 1 orang saja. Dan ada nabi yang pengikutnya cuma 2 orang saja. Ada 2 orang saja. Wazahir Syekh menjelaskan makna waw antara ar-rajulu war-rajulan. Ada kata waw di situ. Apa maknanya waw di situ? Az-zahir anna waw bimakna au. Maknanya waw di situ, waw dalam bahasa Arab artinya dan. Tapi kata Syekh rahimahullahu taala, secara zahir makna waw di sini adalah atau. Makna waw di sini bukan dan, tetapi atau. Ai wa ma'ahu ar-rajulu awir rajulan. Ada nabi yang bersama dengannya 1 pengikutnya, atau ada nabi yang bersama dengannya 2 pengikut. Atau juga bisa bermakna waw, tetap bermakna dan, tetapi atfun alal mahdhuf. Atfun alal mahdhuf. Artinya wan nabiyyu wa ma'aha ar-rajulu wan nabiyyu wa ma'aha ar-rajulan. Wan nabiyyu wa ma'aha ar-rajulu wan nabiyyu wa ma'aha ar-rajulan. Ya, jadi bisa seperti itu, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau maknanya di sini sesuai dengan konteks kalimatnya, ya, artinya wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajul war-rajulan. Ada nabi yang pengikutnya 1 tambah 2. Ini kalau diartikan secara konteks. Waw di dalam bahasa Arab itu bisa bermakna tambah. Bisa bermakna tambah. Nah, bisa bermakna tambah. Nah. Jadi makanya Asy-Syaikh di sini menjelaskan li'annahu law kana ma'aha ar-rajul war-rajulan sara yubni ayyakul wa ma'ahu thalathah. Seandainya maknanya sesuai dengan konteks kalimatnya di sini, bersama dengannya 1 orang tambah 2, maka kenapa tidak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan wan nabi wa ma'ahu thalathah? Ada nabi yang pengikutnya 3 orang. Lakinnal ma'na, akan tetapi maknanya yang benar wan nabiyyu wa ma'ahu ar-rajulu, ada nabi yang pengikutnya cuma 1 orang. Wan nabiyyu tsani wa ma'ahu ar-rajulan, ada nabi yang lain juga yang pengikutnya hanya 2 orang. Bahkan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wan nabiyyu wa laysa ma'ahu ahadun. Bahkan ada nabi yang diutus tidak ada sama sekali yang mengikutinya. Diutus di tengah-tengah manusia. Diutus di tengah-tengah kaum, tetapi tidak ada sama sekali yang menyambut dakwahnya, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyub'atsu wa la yakunu ma'ahu ahadun. Dia diutus tapi tidak ada yang mengikutinya. Tidak ada yang mengikutinya. Terus apa tujuannya dia diutus? Tujuannya diutus jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lakin yab'atsuhu Allahu liiqamatil hujjah. Allah mengutusnya agar tegak hujjah di hadapan semua manusia. Agar tegak hujjah di hadapan semua manusia. Inilah di antara tujuannya para rasul diutus di tengah-tengah manusia. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Agar tidak ada lagi hujjah. Agar tidak ada lagi alasan bagi manusia untuk tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal Rasul sudah diutus di tengah-tengah mereka.
Nah, ini diantara juga yang harus menyemangati kita. Bahwa berdakwah itu bukan dengan banyaknya pengikut. Kemudian dakwah itu dianggap dakwah yang berhasil. Bukan dengan banyaknya pengikut. Siapa yang lebih hikmah berdakwah dibandingkan rasul-rasul yang Allah utus di tengah-tengah manusia? Tidak ada yang lebih hikmah dakwanya dibandingkan mereka. Bersamaan dengan itu, ada nabi yang Allah utus namun tidak ada pengikutnya. Nabi Nuh alaihi salam. Umur dakwahnya, ini umur dakwahnya, bukan umurnya beliau. Berapa? 950 tahun. Disebutkan di dalam riwayat tidak sampai 100 orang yang mengikuti dakwah beliau. Tidak sampai 100 orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala selama kurun waktu 950 tahun. Ada yang berani mengklaim bahwa dia lebih hikmah dakwanya dibandingkan Nabi Nuh alaihi salam. Jadi dakwah itu landasannya, ukurannya al-haq, kebenaran yang disampaikan. Betul bahwa harus disampaikan dengan hikmah. Tetapi ukuran menyampaikan dakwah dengan hikmah bukan dengan banyaknya yang mengikuti. Bukan dengan banyaknya yang mengikuti. Karena kalau itu ukurannya, nanti apa yang kita sampaikan itu terpengaruh dengan manusia. Terpengaruh dengan omongan manusia. Terpengaruh dengan pandangan-pandangan manusia. Yang kemudian baru kita mengikuti pandangan tersebut, baru kemudian mereka ingin mengikuti kita. Tidak seperti itu, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada nabi satu pengikutnya, bahkan ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Tugas kita sebagai mengambil bagian dari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Tidak ada lagi, agar manusia itu tidak ada lagi hujjah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa risalah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah kita sampaikan sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi kepada semua manusia. Insyaallah kita lanjutkan sedikit jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita mendengarkan azan Isya terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan sedikit. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kemudian lanjutan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, idz rufi'a li sawadun 'azim fa dhanantu annahum ummati. Kemudian ditampakkan kepadaku sawadun 'azim, umat yang jumlahnya besar. Sawad ini dari kata kalimat aswad, hitam azim, besar. Ya, karena saking banyaknya, biasanya kalau banyak orang berkumpul, kemudian kita melihatnya dari jarak jauh, itu kelihatan warna hitam. Coba saja ketika kita naik pesawat misalnya, di atas ya masih kelihatan, di bawah ada kumpulan manusia, itu kelihatan warna hitam. Biasanya kelihatan warna hitam. Itu maknanya sawadun azim, umat yang besar. Fadhanantu annahum ummati. Kemudian aku menyangka bahwa mereka adalah umatku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqila li, ini penjelasan hadisnya ya, makna hadisnya. Nanti penjelasannya Syekh kita akan bacakan kembali. Faqila li, kemudian dikatakan kepadaku, hadza Musa wa qaumuhu. Itu adalah Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya. Fanadhartu, kemudian aku melihat ke arah yang lain. Fa idza sawadun azim. Ada lagi jumlah umat yang lebih banyak lagi, lebih besar lagi. Faqila li, kemudian dikatakan,
kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Hadhihi ummatuka." Itulah umatmu. Dan asyahid yang menjadi pembahasan utama dalam hadis yang mulia ini adalah apa yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala 'adab." Dan bersama dengan mereka 70,000 orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Thumma nahada fadakhala manzilahu. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri ketika telah menyampaikan hadis yang mulia tersebut, masuk ke dalam rumahnya. Fa khadan nasu fi ulaik. Kemudian sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena penasaran memperbincangkan siapakah 70 orang itu? Siapakah 70 orang itu? 70,000 orang tersebut. Afwan. Faqala ba'duhum, sebagian dari mereka berkata, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi mereka adalah, ini tebakan pertama di antara sahabat-sahabat Nabi SAW. Bisa jadi mereka adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'duhum, sebagian lagi menyampaikan pendapatnya, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam falam yusyriku billahi syai'a. Bisa jadi mereka sahabat-sahabat yang dilahirkan dalam keadaan Islam, sehingga mereka tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pendapat kedua. Wa dzakaru asya, dan yang lain mengeluarkan pendapatnya, Banyak pendapat yang kemudian disampaikan oleh para sahabat. Fa kharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbaru. Kemudian keluarlah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka setelah membiarkan mereka menebak-nebak siapakah yang dimaksud oleh Nabi 70,000 orang yang disebutkan di dalam hadis tersebut, dan mengabarkan kepada mereka siapa yang dimaksud. Kita jelaskan dulu masing-masing yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala di sini, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi wan nabi wa laysa ma'ahu ahad. Ada nabi yang tidak ada pengikutnya sama sekali. Ya, tujuannya adalah iqamatul hujjah. Fa idza qamatil hujjah hina idzin ya'dzirullahu minal khalqi wa yuqimu alaihimul hujjah. Ketika hujjah telah tegak, ketika kebenaran itu telah disampaikan, ketika tauhid itu telah didakwahkan, maka manusia tidak punya lagi alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kenapa mereka tidak memilih untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu idz rufi'ali, tiba-tiba diangkat, diperlihatkan kepadaku, hadza ala taqdirin mahdhuf. Ya, hadza ala taqdirin mahdhuf. Ada kalimat yang tidak ditampakkan. Ada kalimat yang tidak ditampakkan. Ai bainama ana kadzalik idz rufi'ali. Ya. Jadi ada kalimat yang tidak ditampakkan. Tapi kenapa kemudian diketahui? Diketahui melalui konteks kalimat tersebut. Ya, diketahui melalui konteks kalimat tersebut. Artinya bainama ana kadzalik idz rufi'ali, ketika aku dalam keadaan seperti itu. Ya, ketika aku dalam keadaan seperti itu, melihat nabi-nabi, rasul-rasul yang Allah utus dengan para pengikutnya, ketika aku dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba idz rufi'ali, tiba-tiba diangkatkan, ditempatkan kepadaku. Ini maksudnya ada kalimat yang tidak ditampakkan, tetapi diketahui
melalui konteks kalimatnya. Qauluhu sawadun azim. Sawadun azim, ya, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Sawad hitam, kegelapan. Azim, besar, ya, besar. Ya, maksudnya tadi sekelompok besar manusia. Sekelompok besar manusia. Al-murad bis-sawadi huna al-zahir annahu al-ashkhas. Makanya secara zahirnya yang dimaksud di sini as-sawad adalah al-ashkhas, sekelompok manusia, sekelompok orang-orang. Walihadza yuqalu, oleh karenanya dikatakan di dalam bahasa Arab, ma ra'aitu sawadahu. Aku tidak melihat sawadnya dia. Artinya syakhsahu, aku tidak melihat orangnya. Aku tidak melihat orangnya. Ai ashkhasan azimatan. Ya, orang-orang yang jumlahnya sangat besar. Yang jumlahnya sangat besar. Kanu min kathratihim sawadan. Saking besarnya, saking banyaknya, kalau dilihat dari jarak jauh kelihatan berwarna hitam. Ini maksudnya. Qauluhu fadhanantu annahum ummati. Kemudian aku menyangka bahwa mereka adalah umatku, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, li'anna al-anbiya'a uridu alaihi bi umamihim. Karena para nabi itu telah diperlihatkan kepada mereka umat-umat mereka. Oleh karena itulah Nabi tahu bahwa umatnya itu banyak. Tidak serta-merta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diperlihatkan umat yang banyak. Dari mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu kemudian bertanya atau kemudian menyangka bahwa itu adalah umatnya? Karena memang hakikatnya al-anbiya uridu alaihim umanahum. Para nabi-nabi itu diperlihatkan kepada mereka umat-umatnya. Jadi nabi itu tahu bahwa pengikutnya itu banyak. Dari situlah nabi menyangka bahwa ketika diperlihatkan umat yang banyak, beliau menyangka bahwa mereka adalah umatnya. Jadi fadhanantu annahum ummati. Fadhanna hadha as-sawada ummatahu alaihi salatu wassalam. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyangka bahwa umat yang banyak yang pertama yang diperlihatkan kepada beliau adalah umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu, kemudian selanjutnya faqila li, kemudian dikatakan kepadanya, disampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, hadza Musa wa qaumuhu. Mereka adalah kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Musa dan kaumnya. Wa hadza yadullu, dan ini menunjukkan, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ala kathrati atba'i Musa alaihi salam wa qaumihi alladzina ursila ilaihim. Menunjukkan bahwa banyaknya pengikutnya Nabi Musa alaihi salam dari kaum yang beliau diutus di tengah-tengah kaum tersebut. Nah, ini menunjukkan, hadis ini menunjukkan bahwa pengikutnya Nabi Musa itu banyak. Alaihi salam. Qauluhu berikutnya, fa idza sawadun azim. Tiba-tiba ada lagi di arah yang lain sekelompok manusia yang jumlahnya lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Faqila li hadhihi ummatuka. Kemudian dikatakan kepada beliau, itulah umat wahai Muhammad. Wa hadza a'zamu minas sawadil awwal. Dan ini jumlahnya lebih banyak atau jauh lebih banyak dibandingkan kumpulan manusia yang pertama. Lianna ummatan Nabi sallallahu alaihi wasallam aktsaru bikatsirin min ummati Musa alaihi salam. Dari umatnya Nabi Musa alaihi salam. Dan ini ma'qul.
Karena Nabi diutus kepada semua manusia dan Nabi adalah Rasul terakhir dari zamannya beliau sampai hari kiamat. Orang-orang yang beriman, semua orang-orang yang beriman adalah pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jauh lebih banyak dibandingkan pengikutnya Nabi Musa alaihi salam. Qauluhu, kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bighairi hisabin wala adab. Apa maknanya? Tanpa hisab, tanpa azab. Ay la yu'adzabuna wa la yuhasabun. Mereka tidak akan disiksa dan mereka tidak akan dihisab. Tidak akan dihisab, tidak akan disiksa. Apa sebabnya? Karena ditukar dengan amalannya? Tidak. Sebabnya adalah karamatan lahum, kemuliaan yang Allah berikan kepada mereka dengan tauhidnya, karena tauhidnya. Nanti kalimat karena tauhidnya akan dijelaskan melalui lanjutan dari hadis yang mulia tersebut. Kemuliaan yang mereka dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala karena kuatnya tauhid mereka. Jangankan pada perkara yang diharamkan, pada perkara yang tidak diharamkan saja mereka tinggalkan karena besarnya tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cluenya. Ini cluenya. Nanti akan disebutkan apa yang mereka lakukan. Wa zahiruhu annahu la fi quburihim wala ba'da qiyamis saah. Secara zahir maknanya tidak ada siksa yang dia dapatkan baik di kuburannya di alam barzakh, begitupun setelah hari kiamat. Setelah hari kiamat. Ini kemuliaan yang sangat besar. Bukan hanya setelah hari kiamat, tapi Syekh rahimahullah ta'ala menjelaskan itu juga terjadi di alam barzakh, di alam kubur. Di alam kubur. Qauluhu fakhada an-nasu fi ulaika. Kemudian orang-orang memperbincangkan mereka. Siapa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? 70.000 orang tersebut. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia ini disebutkan bahwa 70.000 orang dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dimasukkan ke dalam surga bighairi hisabin. Dan itu sangatlah sedikit kalau dibandingkan berapa jumlah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Miliaran, sangat sedikit. Maka di riwayat yang lain, di riwayat Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, fastazattu, maka aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan dari 70.000 orang yang disebutkan di dalam hadis yang mulia ini yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Maka Allah mengabulkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, fazadani ma'a kulli alfin 70,000. Maka Allah menambahkan untukku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap dari 1.000 dari 70.000 yang disebutkan di dalam hadis yang mulia ini akan membawa 70.000 yang lainnya. Akan membawa 70.000 yang lainnya. 70.000 kali 70.000. Ada berapa? 70 kali 70. 4. Nah, kalau 70.000 kali 70.000, 4.900.000. 4.900.000. Itu kalau dikali, tapi tadi kan ma'akulli alfin 70,000. 1.000 dari 70.000 akan membawa 70.000. Artinya 70.000 kali 70.000 tambah 70.000. Kalau hitung-hitungannya manusia, jumlahnya secara keseluruhan 4.970.000 orang.
Banyak atau sedikit? Kedengarannya banyak. Tapi dibandingkan dengan seluruh jumlah umatnya Nabi Muhammad SAW, saingannya sangat banyak. Tapi Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum. Sebagaimana yang diminta oleh Ukasyah di akhir hadis yang mulia. Kemudian Nabi SAW di satu riwayat mengatakan, anta minhum, engkau termasuk dari mereka. Di riwayat yang lain, di riwayatnya Imam Muslim kalau tidak salah, Nabi mendoakan, Allahumma jalhu minhum. Ya Allah, jadikanlah Ukasyah salah satu di antara mereka. Mungkin itu dulu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa kami sampaikan, yang bisa kita pelajari, kita baca di pertemuan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita semua untuk selalu berada di atas jalan yang benar, di atas hidayah yang benar, agar apa yang kita lakukan, yang kita upayakan di dalam kehidupan kita sehari-hari selalu berada di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa taala, agar kita termasuk hamba Allah Subhanahu wa taala yang diridhoinya. Hadza wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.